Ternyata omset Era itu naik 16,34% dibandingkan 3 bulan tahun lalu. Pak Darmadi, Yes. Pak, belakangan ini tuh Indonesia lagi nggak baik-baik aja ya Pak? Kenapa kamu mikir begitu ya? Iya, karena setelah masuk dari liburan panjang kemarin nih, liburan Idul Fitri, nilai saham kita menurun. Nah, apakah hal ini bisa memicu kejadian seperti pada krisis 98 kemarin? Wah, kamu mikir terlalu jauh nih ya. Memang saham kita turun. Memang US dollar terhadap rupiah, US dollar menguat hampir melewati 17.000. Namun satu hal yang kita mau bicarakan, sebenarnya isu ini muncul ketika Donald Trump di April tanggal 3 mengeluarkan tarif antara sesama negara di mana dia berdagang. Dan Indonesia kebetulan kena tarif yang cukup besar, 32%. Namun 32% itu bukan unsur utama. Kenapa? Karena Indonesia sebenarnya berdagang dengan Amerika itu tidak gede-gede banget. Kita ambil contoh ya, ekspor kita dari Indonesia ke Amerika itu 28,1 miliar US dollar. Bandingkan dengan Malaysia, 50,5 miliar US dollar. Dan Vietnam 136,6 miliar. Jadi Indonesia itu kecil sekali. Memang kita ada defisit perdagangan, di mana kita kirim barang lebih banyak daripada Amerika kirim barang, sebesar 17,9 miliar. Namun Vietnam itu defisitnya sampai 123,5 miliar. Jadi sebenarnya isu kemarin itu memang berdampak dari tarif ini. Tetapi penurunan saham Indonesia itu sebenarnya sudah terjadi di pertengahan bulan Maret ya, karena isu-isu yang cukup kompleks. Kepercayaan asing terhadap pemerintah kita, program-program pemerintah kita yang mungkin tidak dinilai signifikan untuk bisa mengubah Indonesia punya competitiveness. Itu yang membuat saham kita mulai goyang. Dan apalagi kemarin tarif ikutan goyang. Indonesia punya saham turun 7,71%, cukup besar. Sebanding dengan Vietnam yang pada saat yang bersamaan turun 7%. Nah, poin yang kita mau bicarakan sebenarnya adalah apakah ini bisa terjadi seperti krisis 98. Mungkin Anda berpikir begitu karena ketakutan kita di krisis 98, US dollar terhadap rupiah itu sampai 16.800 ya. Namun jangan salah, di tahun 98 rupiah pada saat itu awalnya 2.000, 3.000 terhadap US dollar. Kemudian lompat jadi 16.800. Jadi itu hampir berapa kali lipat itu. Tentu itu akan membuat kepanikan. Rush di bank, orang pada takut, orang panik, orang kabur gitu ya. Sedangkan sekarang memang angkanya juga menembus 17.000, lebih tinggi dari 98. Namun kalau Anda lihat di Januari awal tahun 2025, sebenarnya rupiah kita itu udah 16.250. Jadi memang turun 750 perak. Jadi tidak lompat. Pak, ada orang kabur. Ya itu orang kabur karena pengen nyari opportunity lebih bagus lagi ya. Tapi saya harus jujur ngomong. Kalau orang suka ngomong Indonesia tidak baik-baik saja. Sebenarnya saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Pasar saham Amerika hari ini turun hampir 20%. Artinya Amerika tuh lebih kacau dibandingkan negara kita ketika dia mengambil keputusan tarif itu. Nah, itu yang membuat sebenarnya kita tidak perlu khawatir. Satu poin lagi, suku bunga. Suku bunga waktu tahun 98 itu jeblok sampai 80%. 70-80% per tahun. Sedangkan sekarang suku bunga palingan 4,5%. Jadi nggak mungkin kejadian itu terjadi. Bahkan kalau hari ini kita udah cek saham, setelah penurunan kemarin, ya hari ini bertahan di sekitar angka 6.000. Dan kedepannya mungkin agak bergejolak sedikit karena Amerika lagi perang dengan China dengan tarif nanti malam dia tentukan. Tapi saya rasa nggak akan bergerak terlalu jauh lagi. Ini mungkin adalah titik awal di mana kita akan mulai lebih baik lagi. Oke, berarti so far aman berarti ya Pak? Iya. Oke, Pak. Lalu selanjutnya kalau misalnya tadi kita bilang tidak terlalu jauh gitu perbedaannya. Nah, apakah hal ini berimpact pada dunia properti Pak? Nah, ini exciting sekali karena angka yang saya baru terima laporan dari Era Januari-Maret tahun 2025. Jika saya compare dengan Januari-Maret 2024, ini menarik sekali. Menariknya adalah begini. Orang banyak pikir sekarang keadaan tidak menentu, keadaan susah. Ternyata omset Era itu naik 16,34% dibandingkan 3 bulan tahun lalu. Jadi artinya sebenarnya ada pergerakan naik. Cuman ada beberapa hal yang mesti kita cermati. Secara unit turun 5%. Tetapi secara volume naik. Artinya di segmen menengah dan menengah ke atas, karena bisnis pelemahan industri ini lagi susah, mungkin ada beberapa bisnismen yang cash flow-nya seret. Jadi mau nggak mau dia lepas dia punya aset. Dan dia serius pengen lepas aset supaya dia bisa dapat cash. Nah,
beberapa transaksi kita yang besar-besar ini terjadi di segmen atas. Sedangkan di segmen bawah yang terjadi adalah orang-orang milenial, orang-orang yang first time buyer properti. Mereka tidak mampu beli properti, mereka tidak bisa memutuskan properti untuk membeli tahun 2025. Hal ini sudah terjadi dari tahun lalu sih. Kenapa? Karena era biasanya ya 35% sewa, 65% jual beli. Tahun 2024 itu anomali sekali. Karena tahun 2024 itu 66% sewa, 34% jual. Tapi tahun 2025, 3 bulan ini, sewa itu sudah 70,7%. Sedangkan jual beli itu hanya sekitar 29,3%. Ya, jadi ini sangat real. Daya beli masyarakat turun. Orang yang maunya beli properti akhirnya menunda. Sehingga mereka sewa. Ini akan diuntungkan kepada orang-orang yang punya apartemen atau rumah yang mau disewa. Ini akan mulai menguat dan naik. Dan khusus untuk primary project developer. Nah ini lebih mirip ke tahun 98 karena developer tahun 98 mereka berusaha mengecilkan sizing propertinya. Kenapa? Karena daya beli lemah. Saat ini juga daya beli lemah. Developer masih kreatif untuk menciptakan produk yang inovatif dengan cicilan yang menarik dan harga yang tidak boleh naik. Ini tantangan bagi semua orang. Namun saya selalu lihat di balik semua yang gelap-gelap ini, negara kita sebenarnya salah satu yang siap untuk lebih baik lagi. Oleh sebab itu, sektor properti jika ditunjang oleh pemerintah dengan kuat dan baik, dan sektor perbankan juga membantu suku bunga yang menarik, sebenarnya kita akan bisa melewati 2025, bahkan lebih baik dari 2024. Oh gitu. Oke. Thank you so much Pak. Sama-sama. Thank you. See you again.